Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Andini dengan NIM 211211138. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang desain kurikulum. Pengertian desain kurikulum. Desain kurikulum menyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal berkenaan dengan susunan dari lingkup isi kurikulum. Susunan lingkup ini sering diintegrasikan dengan proses belajar dan mengajar. Dimensi vertikal menyangkut penyusunan sekuen bahan berdasarkan urutan tingkat kesukaran. Bahan tersusun dari yang mudah, kemudian menuju pada yang lebih sulit atau mulai dengan yang dasar. Selanjutnya ada macam-macam desain kurikulum. Macam-macam desain kurikulum ini ada 3. Yang pertama, subject centered design, susunan desain kurikulum yang berpusat pada bahan ajar. Subject centered design ini, kurikulum ini merupakan bentuk desain yang paling populer ya, paling tua dan paling banyak digunakan. Dalam subject centered design ini dipusatkan pada isi atau materi yang diajarkan. Selanjutnya yang kedua ada learn centered design, suatu desain kurikulum yang mengutamakan peran siswa. Sebagai reaksi sekaligus penyempurna terhadap beberapa keahlian, subject design berkembang. Kemudian learn centered design. Desain ini berbeda dengan subject centered yang bertolak dari cita-cita untuk melestarikan, mewariskan budaya, dan karena itu mereka mengutamakan peran isi dari kurikulum. Learn centered memberikan tempat utama pada peserta didik. Di dalam pendidikan atau pengajaran yang belajar berkembang peserta didik, guru pendidik hanya berperan menciptakan situasi belajar mengajar, mendorong dan memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, problem centered design. Desain kurikulum ini berpusat pada masalah-masalah yang dihadapi dalam masyarakat. Nah, problem centered design ini berpangkal pada filsafat yang mengutamakan peran manusia, man centered. Berbeda dengan learn centered yang mengutamakan manusia atau peserta didik secara individual. Problem centered design menekankan manusia dalam kesatuan kelompok, yaitu kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada sifat-sifat desain kurikulum. Yang pertama ada strategis ya. Kenapa strategis? Karena merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, selanjutnya ada komprehensif yang mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada integratif. Mengapa integratif? Karena mengintegrasikan rencana yang luas, mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas. Nah, selanjutnya ada strategi pengembangan desain kurikulum. Dalam pengembangan suatu kurikulum, banyak pihak yang turut berpartisipasi dalam dalam pengembangan desain kurikulum ya, yaitu administrator pendidikan, ahli kurikulum, ahli bidang ilmu pengetahuan, guru dan orang tua, murid, serta tokoh-tokoh masyarakat. Dari pihak-pihak tersebut secara terus-menerus turut terlibat dalam pengembangan kurikulum adalah administrator, terus guru dan orang tua. Peran pada administrator pendidikan. Pada administrator pendidikan ini terdiri dari direktur bidang pendidikan, pusat pengembangan kurikulum, kepala kantor wilayah, kepala kantor kabupaten dan kecamatan, serta kepada sekolah. Peran pada administrator tingkat pusat, direktur dan kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar beserta program inti kurikulum. Kerangka dasar dan program inti tersebut akan menentukan minimum course yang dituntut. Selanjutnya ada peran para ahli. Pengembangan kurikulum bukan saja dilaksanakan atas perubahan tuntutan kehidupan dalam masyarakat, tetapi juga perlu dilandasi oleh pengembangan konsep-konsep dalam ilmu. Oleh karena itu, pengembangan membutuhkan bantuan pikiran para ahli, baik ahli pendidikan, ahli kurikulum, maupun ahli bidang studi atau disiplin ilmu. Mengacu pada kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah, baik kebijaksanaan pembangunan secara umum maupun pembangunan pendidikan, perkembangan tuntutan masyarakat, dan masukan-masukan dari pelaksanaan pendidikan dan kurikulum yang sedang berjalan. Para ahli pendidikan dan
kurikulum memberikan alternatif konsep pendidikan sesuai dengan model kurikulum yang dipandang paling sesuai dengan keadaan atau tuntutan gitu ya. Selanjutnya ada peran guru. Guru memang peran yang cukup penting baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum bagi kelasnya. Sekalipun ia tidak mencetuskan sendiri konsep-konsep tentang kurikulum, guru merupakan penerjemah kurikulum yang datang dari atas gitu. Dialah yang mengelola, meramu kembali kurikulum dari pusat untuk disajikan di kelasnya. Kurikulum karena guru juga merupakan barisan pengembang kurikulum yang terdepan, maka guru pula lah yang selalu melakukan evaluasi penyempurnaan terhadap kurikulum. Selanjutnya ada peran orang tua ya. Orang tua murid. Orang tua juga mempunyai peranan dalam pengembangan kurikulum. Peranan mereka dapat berkenaan dengan dua hal ya. Yang pertama dalam penyusunan kurikulum dan kedua pelaksanaan kurikulum. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.